Halo teman-teman, selamat pagi. Saya ucapkan dari kota Cirebon. Saat ini saya sedang berada di depan stasiun Cirebon Kejaksan. Dan dari Cirebon ini saya akan melanjutkan perjalanan menuju Jakarta naik kereta api kebanggaan Wong Cirebon. Tiada lain tiada bukan adalah kereta api Argo Cirebon. Dan untuk perjalanan kali ini di bulan Juli, Argo Cirebon ini kabarnya sedang ada tarif promo teman-teman. Seperti apa perjalanannya dan berapa tarif promonya? Ikuti terus trip saya. Sekarang jam 4:37. Ini udah waktu subuh teman-teman, saya mau ke musola dulu. Dan ya, ini berangkatnya juga kereta api Argo Cirebon itu sekitar pukul 5:05 teman-teman. Jadi masih ada waktu sekitar 30 menitan untuk memanfaatkan waktu sholat subuh teman-teman. Yuk kita sholat dulu. Musolanya untuk stasiun Cirebon ini berada di ujung sebelah sana teman-teman. Dekat sekali dengan pintu masuk kendaraan ya, gitu. Langsung ketemunya musola teman-teman. Yuk kita ke sana dulu. Nah, seperti ini lobi stasiun Cirebon teman-teman. Di sebelah sana adalah boarding manual. Kalian harus mengeluarkan tiket dan KTP. Kalau nggak salah ini posisinya berada di tengah-tengah pintu, tapi sekarang sudah dipisah menjadi di pintu sana aja ya teman-teman. Dan sebelah sini merupakan boarding face recognition teman-teman, dimana kita hanya cukup setor muka saja ke layar, tapi dengan catatan kalian harus mendaftar face recognition dulu untuk bisa mengaksesnya. Dan apabila kalian mau mencetak tiket, ini posisinya berada di sebelah kiri lobi teman-teman. Ada 4 mesin cetak tiket, tinggal dipilih aja mana mesinnya lalu dicetak tiketnya. Dan ini sepertinya hal baru yang ada di stasiun Cirebon teman-teman. Di sini ada foto booth-nya juga. Jadi kalau misalkan kalian kesel nunggu keretanya lama, bisa mungkin mengobati rasa keselnya dengan foto-foto ria terlebih dahulu. Dan ini saya memilih untuk melakukan e-boarding pass saja. Jadi saya cukup masuk aja lewat sana dan klik e-boarding pass via aplikasinya teman-teman. Dan tidak perlu cetak tiket lagi. Kalau tiket Argo Cirebon fisiknya udah terlalu banyak ya saya. Jadi mending e-boarding aja. Mas, tahu angkat ya? Oke. Wah, harus agak deketan. Boardingnya kebuka teman-teman. Ya cukup setor muka aja. Nah, Argo Cirebonnya berada di jalur 5. Jadi untuk jalan menuju peronnya kita harus belok ke kanan dulu setelah boarding. Di sini ada berbagai tenan-tenan makanan, tapi ini KFC tutup ya kalau pagi-pagi, mungkin bukanya sekitar jam 8 atau jam 9-an ya. Tapi untuk Yomart yang di sebelah sana itu buka 24 jam teman-teman. Jika kalian mau beli minum atau makan untuk persediaan di perjalanan, bisa banget. Dan di sini juga ada dispenser air minum buat kalian yang mungkin membawa botol minum atau tumbler dalam keadaan kosong, bisa isi ulang di sini teman-teman. Untuk rangkaian kereta api Argo Cirebon ini disediakan di jalur 5 teman-teman, dan sudah ada lokomotifnya juga nih. Jadi untuk jalan menuju jalur 5-nya kita harus menempuh jalan yang cukup jauh ya, karena memang emplasement stasiun Cirebon ini sistemnya dia emplasement panjang teman-teman. Jadi tidak tepat berada di tengah-tengah bangunan stasiunnya, emplasementnya agak memanjang ke sana teman-teman. Dan lokomotifnya untuk perjalanan kali ini adalah CC 20605 teman-teman, Depo Induk Cirebon, pakai lokomotif sendiri ya. Dan untuk perjalanan kali ini saya berada di ekonomi 5 seat 15A teman-teman. Ekonomi 5 ini posisinya paling belakang ya, karena posisi yang paling depan itu adalah kelas eksekutif teman-teman. Dan ya, dalam satu rangkaian kereta api Argo Cirebon ini membawa 2 kelas ya, kelas eksekutif dan juga kelas ekonomi premium teman-teman. Ekonominya apabila berangkat dari Cirebon atau Tegal itu berada di belakang kereta makan. Eksekutifnya berada di depan teman-teman. Dalam satu rangkaian tuh kereta api Argo Cirebon terdapat 4 gerbong kelas eksekutif dan 4 gerbong kelas ekonomi. Tapi karena ini hari weekend, makanya ekonominya dibanyakin teman-teman. Jadi membawa 5 kereta ekonomi. Kita lihat-lihat dulu yuk kelas eksekutifnya seperti apa. Kita masuk di eksekutif 4.
Nah, eksekutifnya kurang lebih kayak gini tampilannya teman-teman. Dia konfigurasinya dua-dua ya, seatnya menghadap ke arah laju kereta semua. Dan apabila kalian mencari single seat itu berada di paling depan dan belakang nomor 1C atau 13B teman-teman. Legroomnya sih cukup lega ya, khas kelas eksekutif teman-teman. Dan fasilitasnya seperti biasa, ada footrestnya, lalu ada jaring-jaring untuk menaruh barang, ada plastiknya untuk menaruh sampah, dan ada handrest pembatas tengahnya juga di sini. Seperti biasa ya, ada meja kecil dan colokan listrik di bawah. Di sininya ada meja lipatnya juga teman-teman. Meja lipatnya bobot maksimalnya 3 kg dan ada reclining seatnya di sini. Lalu ada tirai penutup jendela, kalau mau buka tinggal tarik aja ke bawah, nanti dia akan naik sendiri. Dan ini ada gantungan untuk menggantung jaket atau tas kecil, dan rak bagasinya kurang lebih kayak gini teman-teman. Tapi catatan ya, untuk kalian yang mungkin dapat kursinya paling depan atau paling belakang, itu space bagasinya lebih sempit teman-teman, karena di sana ada kompresor AC-nya ya. Dan apabila kalian dapat kursinya yang di tengah-tengah, ini ruang bagasinya masih lega. Fasilitas lainnya ada TV itu di ujung depan dan belakang, dan kalau nggak salah di tengah-tengah sana juga ada teman-teman. Dan tentunya ada CCTV-nya juga untuk menunjang keamanan ya. Dan tentunya sarana ini buatan PT Inka teman-teman, Industri Kereta Api Madiun. Setelah dari kereta kelas eksekutif, kita ke kereta makan yuk. Kereta makannya ini apabila berangkat dari Cirebon berada di antara eksekutif 4 dan ekonomi 1 teman-teman. Nah, kurang lebih interiornya seperti ini. Di sana ada meja pantry-nya, di sini ada beberapa kursi dan meja makan, dan tata ruangnya sih untuk kursi dan mejanya lumayan lega ya, tapi tidak selega kereta makan di kereta New Generation teman-teman. Dan fasilitas lainnya di kereta makan ada musolanya juga teman-teman. Nah, sebelah sini musolanya, tapi ini hanya muat untuk 1 orang aja ya. Di dalam musolanya ada lemari alat sholat di sebelah sana, dan ada cerminnya juga. Dan ada fasilitas sandal wudhunya juga di sini teman-teman, untuk kalian gunakan mengambil wudhu. Sebelahnya ini ada gudang atau penyimpanan barang. Di sini ada ruang kru, dan di sebelah sana kalau nggak salah ada ruang operatornya teman-teman. Nah ya, di sebelah sini ruang operatornya. Dan kita masuk ke kelas ekonomi. Nah, kelas ekonominya ini mirip seperti ekonomi premium ya, padahal ini aslinya adalah ekonomi New Image teman-teman. Kapasitasnya 80 tempat duduk, kursinya setengah maju setengah mundur, konfigurasinya dua-dua ya. Untuk kursi yang berhadapan-hadapan ini berada di nomor 11 dan 12 teman-teman. Untuk ruang kaki kelas ekonomi ya standar lah ya, nggak sempit, nggak lega juga. Menurut saya sih ini lebih cenderung sempit sih. Dan fasilitasnya seperti biasa, ada kantong elastis untuk menaruh barang, ada kantong listrik untuk menaruh sampah. Di sini ada cup holdernya juga teman-teman, untuk menaruh botol dan gelas. Dan di sini ada handrest pemisah tengahnya juga nih sebelah sini. Dan apabila kalian ingin memiringkan sandarannya, di sebelah sini ada tuas recliningnya teman-teman. Fasilitas lainnya ada meja kecil di dinding, dan di bawahnya ada colokan listrik 2 buah. Ini standar ya di kelas ekonomi dan eksekutif maupun bisnis juga ada teman-teman. 5:07 kita berangkat dari stasiun Cirebon teman-teman. Agak telat 2 menit ya. Dan di sebelah sana di jalur 4 itu ada rangkaian kereta api Ranggajati teman-teman, dari Cirebon tujuan akhir Jember. Nanti berangkatnya kalau nggak salah jam 6:45. Silakan menghubungi petugas secara langsung atau melalui nomor telepon yang tertera di dinding kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada kami. Selamat menikmati perjalanan aman dan nyaman Anda. Station. This journey taking about 2 hours 58 minutes. Sekarang jam 5:21 kita tiba di stasiun Arjawinangun teman-teman. Kayaknya ya ini satu-satunya kereta label Argo yang berhenti di stasiun Arjawinangun teman-teman.
Dan sekedar informasi, untuk stasiun Arjawinangun ini sebetulnya adalah tempat stasiun kereta barang ya. Jadi semua kontainer dan peti kemas atau kereta semen ya yang ke arah Jakarta itu berhenti semua di sini untuk pergantian kru, teman-teman. Dan ada beberapa juga kereta api jarak jauh yang berhenti di stasiun ini. Contohnya seperti kereta api Airlangga, lalu kereta api Gaya Baru Malam Selatan juga berhenti di stasiun ini. Oke teman-teman, kereta api Argo Cirebon kini sedang berlari menuju Jakarta dan sekarang perjalanannya sudah berhenti di stasiun Arjawinangun dan selanjutnya akan berhenti di stasiun Jatibarang. Dan perjalanan dari Cirebon menuju Jakarta naik kereta api Argo Cirebon akan ditempuh dalam waktu 2 jam 58 menit dengan jarak 219 km, teman-teman. Hampir 3 jam ya, 3 jam kurang 2 menit karena memang untuk jadwal kereta api Argo Cirebon yang keberangkatan jam 5 pagi dari Cirebon itu yang paling ngecer, teman-teman. Tadi kita sudah berhenti di Arjawinangun, nanti akan berhenti lagi di Jatibarang, berhenti lagi di Haurgelis, berhenti juga di Cikampek, teman-teman, dan selanjutnya akan berhenti di Bekasi, berhenti di Jatinegara, lalu berakhir di Gambir. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemberhentian dari Cirebon menuju Jakarta, teman-teman. Hitungannya sih banyak banget ya untuk sekelas kereta Argo. Untuk harga tiketnya ini, Argo Cirebon di bulan Juli sedang ada promo, teman-teman. Sebenarnya sih bukan promo ya, tapi ini harganya dipasang di harga batas bawah, teman-teman. Untuk kelas ekonomi harganya 150.000, untuk kelas eksekutif harganya 210.000. Itu tarif untuk hari-hari weekend di hari Jumat sampai Minggu. Sedangkan Senin sampai Kamisnya atau di hari weekday itu kelas ekonomi harganya 130.000. Kelas eksekutifnya harga 180.000, teman-teman. Hitungannya sih cukup murah ya untuk tarif Argo Cirebon ini di bulan Juli, teman-teman. Secara harganya bisa lebih rendah atau di bawahnya kereta-kereta yang melewati Cirebon dari Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Bahkan bisa lebih murah dari tarif khususnya kereta api Argo Bromo Anggrek dan kereta eksekutif full lainnya untuk menuju Gambir, teman-teman. Ini gokil sih. Dan sekarang kita sudah berhenti di stasiun Jatibarang. Ini merupakan stasiun keberangkatan kereta api yang paling utama di Kabupaten Indramayu, teman-teman. Rata-rata cukup banyak kereta berhenti di sini ya. Mulai dari kereta kelas eksekutif full, kelas eksekutif campuran, lalu kelas ekonomi juga berhenti di stasiun Jatibarang. Sekarang sudah meninggalkan Haurgelis dan keretanya sudah dipacu dengan kecepatan tinggi, teman-teman. Buat yang belum tahu, kereta api Argo Cirebon ini sudah bisa dipacu dengan kecepatan maksimal 120 km per jam. Tapi setahu saya sih dari Cirebon sampai Jakarta lintasannya belum ada yang mengizinkan kereta lari sekencang itu, teman-teman. Dan paling tinggi itu setahu saya berada di kecepatan maksimal 115 km per jam. Itu dari Haurgelis sampai Cikampek setahu saya. Sejauh ini ya yang saya rasakan keretanya sih cukup nyaman, teman-teman. Guncangannya tidak begitu berasa, dan kalau kekendapan kabin sih ini standar banget ya, tidak berisik, tidak kedap juga, standar banget, teman-teman. Dan untuk guncangannya sih surprisingly ya, biasanya kalau kereta New Image mau ekonomi mau eksekutif itu tuh gemblodakan banget dan berguncang banget, teman-teman. Tapi alhamdulillahnya ini keretanya
lumayan aman ketika lari dengan kecepatan 115 km per jam. Entah kenapa ya yang saya rasakan untuk ekonomi New Image-nya kok lebih enak yang di Argo Cirebon ya daripada di beberapa kereta lain. Yang pernah saya naikin itu kereta api Kaligung, lalu kereta apalagi ya untuk kereta ekonomi New Image itu udah lumayan banyak yang saya naikin, tapi tidak pernah seanteng ini teman-teman untuk untuk guncangannya. Ini menurut saya enak sih, suspensinya menurut saya standar, tapi yang empuk banget sih enggak gitu. Minimal ya ketika ada jalan yang nggak rata itu nggak berguncang banget lah. Mantap sih ini. Nah, sekarang kita akan masuk di stasiun Cikampek, teman-teman. Stasiun Cikampek ini merupakan percabangan dari arah Bandung maupun Cirebon. Nah, rel yang sebelah kanan sana itu adalah dari arah Bandung, teman-teman. Nanti dari Bandung, Cimahi, Purwakarta, apabila keretanya ke arah Jakarta nanti ketemunya di stasiun ini, stasiun Cikampek, teman-teman. Nah, ini kita masuk jalur berapa nih? Jalur 3 biasanya kalau yang datang dari Cirebon itu. Dan kereta Argo Cirebon berhenti di sini, teman-teman. Normal ya, tapi hanya untuk jadwal yang paling pagi saja dari Cirebonnya. Kalau yang jadwal belakangnya ini yang jam 6.48 apa 6.49 gitu, itu dia nggak berhenti di Cikampek, teman-teman. Dia berhentinya cuma di Jatibarang, Haurgelis, dari Haurgelis langsung Bekasi gitu. Oh iya, dan dari Jakartanya tuh yang paling malam ya, sekitar jam 19.55 itu juga dia berhenti di Cikampek, teman-teman. Ini mau turun juga rasanya mager, teman-teman, karena di luar nih ketika keretanya nyampe Cikampek itu hujan, teman-teman. Ini bisa lihat ya titik-titik air yang nempel di kaca. Ya bikin ngantuk sih kalau cuaca kayak gini. Ya sekarang udah mulai berangkat lagi, teman-teman, dari stasiun Cikampek. Dan sepertinya air-air ini ya dari Cirebon sampai Jakarta mungkin ya, itu cuacanya lagi hujan terus, teman-teman. Dan ini pagi-pagi aja di Cikampek udah gerimis. Ini Walahar kayaknya. Walahar dari Cikarang ke Purwakarta. Sekarang jam 7.26. Kita tiba di stasiun Bekasi, teman-teman. Stasiun Bekasi ini sekarang sudah mulai gede ya, dan mulai banyak kereta-kereta jarak jauh berhenti di sini. Nah, ini kayaknya ada kereta jarak jauh yang berhenti. Ini kereta apa nih? Mari kita lihat. Ini baru pembangkitnya. Terus ke depan ini sepertinya sih Argo Muria, teman-teman. Argo Muria dari Gambir tujuan akhir Semarang, Tawang, Bang, Jateng. Oh iya, Argo Muria, teman-teman. Bener.
kita sekarang melintas di depo kereta Cipinang, teman-teman. Ini tuh depo gede banget ya, dia bisa menampung banyak banget rangkaian kereta api yang stabling di sini, dan di sini juga ada depo lokomotifnya yang berada di sebelah sana, teman-teman. Ini udah banyak banget ya kereta-kereta yang parkir di sini. Ini yang mepet rel apa ini? Kereta apa ini? Oh, Bangunkarta nih, stablingnya di sini. Oh, oke. Udah banyak banget teman-teman sekarang kereta yang stabling di sini, termasuk setahu saya yang keberangkatan dari Gambir, beberapanya ada yang stabling di sini. Setahu saya ada Brawijaya, lalu Pandalungan, apalagi teman-teman ya yang berangkat dari Gambir tapi stablingnya di Cipinang. Lupa ingat, rata-rata kebanyakan yang berangkat dari Senen ya. Kayak Bangunkarta ini, Singasari, lalu Jayakarta, Jayabaya, kereta apa lagi ya, pokoknya banyak banget yang stabling di sini. Nah, yang di sebelah sana tuh adalah depo lokomotifnya, teman-teman. Depo lokomotif Cipinang. Di sini banyak juga loko-loko tamu ya, yang baru selesai berdinas dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oh, ada R&B tuh. Widih. Main ke Jakarta dia. Nah, kita tiba di stasiun Jatinegara sekarang pukul 7:43. Kita tiba di Jatinegara. Jatinegara ini sekarang udah ramai banget pemberangkatan kereta api jarak jauh ya, yang ke arah timur, teman-teman. Tapi jumlahnya baru sedikit sih. Setahu saya ada kereta api Argo Dwi Pangga, lalu Argo Sindoro apa Argo Muria gitu yang berhenti di sini, Sindoro kayaknya. Lalu ada Argo Parahyangan dan juga beberapa kereta yang dari Pasar Senen ada juga yang berhenti di sini, teman-teman. Karena dari Pasar Senennya sendiri itu sedang dibangun eskalator ya untuk menuju ke jalur 3 dan 4. Makanya kereta-kereta yang standby di jalur 3 dan 4 di stasiun Pasar Senen ya diberhentikan di sini juga, teman-teman. Dan yang turun di sini juga lumayan banyak ya di kereta api Argo Cirebon ini. Ada KRL baru datang juga tuh di jalur berapa itu? Jalur 1 ya, sebelah sana. Jatinegara keretanya nanti akan mengambil jalur ke kiri, teman-teman, ke arah Matraman, Manggarai sampai nanti berakhir di Gambir. Kita papasan KRL yang dari arah Manggarai, teman-teman. Nah, apabila keretanya mengambil jalur yang kanan itu nanti untuk kereta yang tujuannya ke arah Pasar Senen, teman-teman. Gitu. Apabila kereta jarak jauhnya belok ke kiri, nanti tujuannya ke Gambir. Nanti akan melewati stasiun Matraman, stasiun Manggarai, lalu stasiun Cikini, stasiun Gondangdia, dan berakhir di Gambir. Nah, kita sedang merapat stasiun Manggarai. Kita bertemu percabangan lagi, teman-teman. Stasiun Manggarai ini memang banyak sekali cabangnya ya. Kita bertemu dengan jalur percabangan dari arah Bogor, Sukabumi. Ketemunya di sini, teman-teman. Dan nanti di depan sana ada percabangan lagi. Apabila belok ke kiri itu ke arah Sudirman, Duri sampai Tanah Abang. Dan nanti kita akan belok ke kanan, teman-teman. Lurus. Nah, kalau nggak salah di sini juga jadi perjalanan kereta bandara juga yang menuju ke Bandara Soekarno-Hatta ya. Ini ada KRL lagi. Ini kayaknya ke arah mana nih? Bekasi atau ke arah Duri? Oh iya tuh kereta bandaranya tuh.
ini kalau belok ke kiri itu ke arah Duri, Angke sampai Tanah Abang juga bisa gitu. Nah, kalau kereta jarak jauh biasanya sih ke kanan, teman-teman. Dan di atasnya juga ada jalur layang. Jalur kereta layang ini yang tujuan ke arah Bogor, teman-teman. KRL tujuan ke Bogor. Dan Manggarai juga sampai sekarang masih proyek ya untuk menjadikan stasiun sentral. Katanya sih jadinya tuh tahun 2025, tahun depan ya gitu. Tapi progresnya kayaknya nggak tahu ya, ini kayak masih agak semrawut aja gitu. Padahal 2025 udah tahun depan, ini tahun 2024 sudah masuk pertengahan tahun gitu. Nah, ke sana relnya ke arah Sudirman, Duri, Angke, Tanah Abang, teman-teman. Kita sudah belok ke kanan. Oke, ini udah mau nyampe, teman-teman, di stasiun Gambir. Dan ya, naik kereta api Argo Cirebon kayaknya udah nggak seperti zaman dulu lagi yang waktu awal-awal pakai New Image ini tuh kayak melodakan banget ya. Yang saya rasakan ini keretanya sih anteng juga, dan kekedapannya sih standar aja ya. Ya memang kelemahannya New Image ya, dari dulu emang keretanya tuh berisik banget, teman-teman. Tapi secara guncangan menurut saya sih makin kesini di kereta api Argo Cirebon tuh lebih baik, teman-teman. Mungkin karena telah melalui berbagai perawatan dari masa ke masa ya, dari waktu ke waktu. Jadi diperbaiki lagi kekurangannya, disempurnakan lagi untuk lebih nyaman lagi dinaikinnya. Saya enjoy aja sih sekarang untuk naik kereta api Argo Cirebon, walaupun memang ya saya udah sering sih bolak-balik Cirebon Jakarta naik kereta ini, dan udah beberapa banyak review saya naik kereta ini ya. Tapi yang agak gimana gitu, yang masih mengganjal di saya ini kan kereta brand Argo ya, tapi pemberhentiannya tuh masih ngecer banget, teman-teman. Berhenti di Arjawinangun, berhenti di Jatibarang, Haur Gelis, Cikampek, Bekasi, Jatinegara. Ada 6-7 pemberhentian dari Cirebon menuju Gambir. Tidak seperti kereta-kereta lain yang lewat Cirebon gitu ya. Mungkin wajar ya, karena kereta Argo yang lain yang lewat Cirebon itu tujuannya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur menuju Jakarta. Wajar kalau misalkan dari Cirebon itu ada beberapa yang langsung bablas sampai ke Gambir, tidak berhenti di mana-mana. Ya, walaupun begitu pasar penumpangnya juga cukup ramai untuk kereta ini ya, terutama di rute-rute dari Jatibarang sampai Gambir atau yang turun di Bekasi dan Jatinegara. Nah, ini udah ada pengumuman. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Oke, persiapan stasiun Gambir. Oke, kita sudah tiba di stasiun Gambir sekarang jam 7:59. Berarti awal 4 menit dari jadwal, teman-teman. Wih, mantep ini. Oke, kita keluar menuju ke stasiun Gambir. Ini tumben-tumbenan loh, saya kayaknya agak jarang ya naik kereta Argo Cirebon nyampe Gambir tuh on time, bahkan awal. Seringnya tuh rada telat sedikit, atau ya telatnya kalau parah-parahnya lumayan gitu nyampe Gambir ya. Ini awal 4 menit dari jadwal, teman-teman, nyampe Gambir ya. Gokil sih, keren. Oke, alhamdulillah kita sudah tiba di stasiun Gambir. Dan sebagai informasi, kereta api Argo Cirebon ini nanti dia akan balik lagi sekitar pukul 8:30. Tapi tujuannya ke Tegal, teman-teman. Tadi kan berangkatnya awalnya dari Cirebon ya. Ini nanti dia berangkat pukul 8:30 bablas ke Tegal, teman-teman. Sebagai KA26A. Oke, alhamdulillah teman-teman, perjalanan saya sudah tiba di stasiun Gambir. Tumben banget saya naik kereta api Argo Cirebon ini kali ini on time. Biasanya kalau saya naik Argo Cirebon tuh nyampe Gambir tuh rada telat dikit, atau enggak telatnya rada lumayan ya. Tapi semoga Argo Cirebon kedepannya selalu seperti ini ya, on time nyampe Gambir, biar yang mau lanjut ke pesawat atau ke moda transportasi lainnya bisa lancar gitu, teman-teman. So, terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya dari Cirebon sampai Jakarta. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Dimas Pedobra untuk video-video menarik lainnya. Saya ucapkan selamat pagi dari kota Jakarta di stasiun Gambir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.